Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas 3 teori kebijakan dividen guys ya. Tiga teori kebijakan dividen ini gua pelajarin dulu waktu zaman kuliah dulu guys ya. Nah, ini nanti kita coba juga cek sampel-sampelnya guys ya. Apakah benar teori ini ada di dunia nyata gitu loh guys ya. Apa hanya sebagai teori untuk studi mahasiswa-mahasiswa aja gitu guys ya. Kita coba nanti akan lihat guys ya. Nah, yang pertama adalah dividend irrelevance theory guys ya. Teori ini itu mengikuti pendapat dari Modigliani dan Miller guys ya. Jadi menurut teori ini itu dividen itu tidak ada hubungannya dengan harga saham ya guys ya. Jadi tidak relevan ya guys ya. Jadi yang penting suatu perusahaan itu ya, yang penting suatu perusahaan itu tak labanya bertumbuh ya guys ya, dan resiko bisnisnya itu aman, harga akan terus naik ya, harga akan naik gitu loh guys ya. Jadi teori ini menganggap bahwa investor itu lebih menyukai capital gain dibandingkan dengan dividen ya kayak gitu guys ya. Contoh dari teori ini guys itu ada di saham ini guys ya, saham CASS ya atau CAS ya guys ya. Ini membantu transportasi udara ya, penunjang transportasi udara ya. Dia kayak bagian cateringannya gitu lah guys ya, semacam itu ya. Nah, CAS ini guys, itu dari 2018 sudah tidak pernah lagi bagi dividen nih guys ya. Sudah tidak ada lagi pembagian dividen sampai hari ini guys ya. Tetapi ya guys ya, secara laporan keuangan memang CAS ini itu labanya terus bertumbuh ya guys ya, dari tahun 2020 itu minus ya, 2021 tuh 34 miliar, 127 M ya, 209, dan tahun ini tuh proyeksinya di 323 miliar ya guys ya. Nah, ini perusahaan CAS ini meskipun nggak bagi dividen, tetapi karena laba terus naik ya, jadi banyak laba ditahannya, itu harga sahamnya itu terus bertumbuh gitu loh guys ya. Dari tahun 2021 ini sampai saat ini itu harganya di 1.700 ya. Dalam 5 tahun terakhir itu sudah naik 171%. Nah, ini contoh bukti bahwa nggak usah bagi dividen tuh nggak apa-apa gitu guys ya. Teori dari irrelevance teori gitu guys ya, dividen irrelevance teori. Jadi perusahaan tuh nggak usah bagi dividen, harganya tetap akan naik selama dia menghasilkan laba dan bisnis dari perusahaan tersebut itu resikonya masih terukur gitu guys ya, masih aman gitu loh guys secara bisnis gitu guys ya. Selanjutnya guys, teori yang kedua adalah teori bird in hand nih guys ya. Teori bird in hand ini menganggap bahwa dividen itu sangat berpengaruh terhadap harga saham ya guys ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu yang membagikan dividen harganya akan ikut naik gitu guys ya. Jadi teori ini dinamakan bird in hand karena menganggap bahwa satu burung di tangan itu lebih baik daripada seribu burung di alam, di udara gitu guys ya, di angkasa gitu guys ya. Jadi dasar berpikirnya seperti itu gitu loh guys ya. Jadi burungnya ini satu ekor aja di tangan itu lebih baik gitu guys ya. Artinya dividen itu masuk rekening kita itu lebih baik daripada laba ratusan miliar atau ratusan triliun tetapi tidak masuk ke rekening kita gitu guys ya. Makanya dinamakan teori ini tuh teori bird in hand ya guys ya gitu. Nah, teori ini contohnya juga ini guys ya. Contohnya kita bisa lihat guys di PTBA ini guys ya. Contohnya ya, PTBA ini setiap kali membagikan dividen guys, itu guys harganya, nah ini guys ya. Jadi setiap kali membagikan dividen itu terbentuk pucuk-pucuk harga seperti ini guys ya. Jadi semakin besar dividennya juga ininya semakin besar gitu. Kenaikan harganya semakin tinggi ya. Nah, contoh lain itu kita bisa lihat di saham Hexa ini guys ya. Jadi setiap kali saham Hexa ini selalu bagikan di September dan Oktober ya guys ya dividennya. Nah, ini kita bisa juga lihat bahwa harga itu mengikuti pembagian dividen gitu loh guys ya. Jadi harga dari Hexa juga ketika melakukan pembagian dividen itu selalu harganya
berada di pucuk gitu guys ya, di puncak-puncaknya itu selalu ketika dia membagikan dividen seperti itu. Nah, teori yang ketiga ini namanya teori tax preference theory guys ya. Teori ini menganggap bahwa dividen itu akan kena pajak secara langsung. Sementara kalau kita tahan, kita tidak langsung jual, kita juga tidak akan kena pajak gitu loh guys ya. Jadi keuntungan itu akan kena pajak ketika kita menjualnya gitu loh guys ya. Ketika kita merealisasikan profit di capital gain kita gitu guys ya. Jadi teori ini tuh menyatakan bahwa investor itu akan lebih menyukai perusahaan-perusahaan yang tidak membagikan dividen karena untuk menghindari pajak gitu guys ya. Jadi ini mirip dengan teori irrelevance teori gitu guys ya, bahwa investor itu akan cenderung menghindari pajak. Jadi mereka lebih suka menyimpan keuntungannya dalam bentuk capital gain dan merealisasikannya nanti-nanti aja gitu guys ya. Tapi di Indonesia mungkin ini tidak terlalu relevan gitu guys ya teori ini. Karena di Indonesia ini menganut sistem bebas pajak untuk dividen yang direinvest gitu guys ya. Jadi untuk teori ketiga ini menurut gua sih nggak terlalu relevan dengan kondisi yang ada di Indonesia gitu guys ya. Teori yang relevan dengan Indonesia adalah teori irrelevance dividend theory dan bird in hand. Tetapi Bang Omon-Omon itu selalu dalam keputusan-keputusan bisnisnya di saham, gue selalu memakai teori bird in hand ya guys ya. Gue percaya bahwa burung di tangan itu lebih baik daripada 1000 burung di angkasa. Ya mungkin kayak gitu dulu omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.